Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah subuh di Masjid Az-Zikri ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melipat gandakan pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah untuk kita semua pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, untuk yang diberikan 45 menit, insyaallah kita manfaatkan seefektif mungkin. Dan pada pagi hari ini saya sengaja memilih tema, sebenarnya itu tema yang terlalu umum tadi disampaikan, tentang mengembalikan originalitas Islam. Sebenarnya yang saya sampaikan kepada pengurus DKM yang menghubungi saya ingin membedah buku yang baru saja terbit, yang saya tulis tentang judulnya ini 58 Esai Kritis Wacana Islam di Indonesia, atau judul besarnya Tafsir Sesat. Kalau Tafsir Sesat ini bukan judul pilihan saya sebenarnya, cuma karena untuk memudahkan penerbit biasanya mau ambil judul-judul yang agak-agak unik atau agak ekstrim gitu ya. Ini buku saya ini adalah kumpulan tulisan dan artikel di tabloid tafsir tentang tafsir Al-Quran, juga respon pemikiran-pemikiran liberal ya di beberapa jurnal, beberapa makalah, artikel yang kemudian saya olah bahasanya menjadi lebih populer. Ya, kemudian juga di bagian ketiga ada khusus kita membahas tentang berbagai aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di bagian pertama buku ini ya, bagaimana saya ingin mengawal umat Islam ini mencari solusi problematika kehidupan umat ya, melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jadi di bagian pertama adalah tentang tadabbur Al-Quran, mengenai makna yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan untuk bekal kita. Kemudian wajibnya kita untuk mengambil petunjuk Al-Quran. Kemudian kita memposisikan Al-Quran ini sebagai jalan hidup atau manhaj kehidupan kita, serta bagaimana kita mengaktualkan atau menghidupkan kembali semangat nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran ini bukan hanya menjadi seremonial saja, peringatan setiap tahun, rutinitas, tetapi nuzulul Quran ini harus kita hidupkan setiap hari, setiap saat. Ya, harus kita baca, kita mengerti, paham kandungannya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita semampu kita dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada saya menyoroti juga masalah problem homoseksual yang kemudian ini ada beberapa kalangan liberal yang lalu membolehkan atau menghalalkan perkawinan sejenis. Kita gali dari ayat-ayat Al-Quran, nasihat para ulama dan para fuqaha bahwa itu semua tidak benar, karena praktek ini sudah lama dikecam ya, dalam agama, semua agama bukan hanya Islam, bahkan itu mengharamkan praktek keji ini. Kemudian juga dalam masalah tadabbur Quran ini juga kita membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan politik non-Muslim. Apakah boleh
kita umat Islam ini memilih pemimpin dari kalangan non Muslim yang tidak beragama Islam. Nah, ini ayat ini kita bahas, kita tafsirkan, yaitu surah Al-Maidah ayat 51-55 ya. Ketika waktu tahun 2012 yang lalu ya, ramai diperbincangkan mengenai pemilihan gubernur DKI ya, yang berpasangan dengan wakil Muslim. Nah, ini ada permintaan dari redaksi tabloid untuk saya membahas di jalan ayat-ayat Al-Quran dan hukum Islam secara umum ya. Kemudian tentang syarat-syarat kemenangan Islam, dan berikutnya adalah tentang syubhat selamat hari raya non Muslim. Sekarang ini kan ya sudah mulai aura-auranya di mana-mana, pengkondisian agar umat Islam juga ikut merayakan Natal bersama, bahkan sudah ada di bawah di beberapa daerah ya, terutama dari gubernur yang non Muslim di Indonesia ini, untuk karyawan di tempat kantor gubernur itu untuk memakai pakaian yang khas hari Natal ya. Mulai ada penolakan, misalnya kemarin saya dapat laporan telepon dari pengurus MUI Kalimantan Barat ya. Kami Kalimantan Barat ini gubernurnya kebetulan dari kalangan non Muslim ya. Nah, ada arahan-arahan supaya karyawan pegawai itu pakai baju ya, atau pakai apalah semacam khusus untuk memberikan toleransi ya, tentu dengan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan apa yang kita menjadi pelajaran ajaran agama kita ya. Termasuk masalah ucapan selamat. Bagaimana kita hukum kita seorang Muslim mengucapkan selamat hari raya Muslim ya. Di dalam hukum Islam ya, pendapat para ulama sendiri sebenarnya sudah ada kesepakatan para ulama untuk melarang ya, melarang kita umat Islam ini untuk memberikan ucapan selamat. Bahkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menuntut ijma dari para ulama dalam masalah ini ya. Sebab ketika kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka itu adalah suatu dosa ya. Contoh, kita memberikan ucapan selamat kepada koruptor, kira-kira dosa kan? Ya? Berikan ucapan selamat kepada orang yang berzina, selamat ya kamu berzina. Berikan ucapan selamat kepada orang yang minum khamar, kira-kira dosa apa? Kita nggak minum, tapi ngucapin selamat gitu ya. Maksud lo apa gitu kan? Kok ngucapin selamat gitu ya? Orang baru mencuri kasih selamat. Nah, tindakan maksiat itu kalau kita berikan ucapan selamat saja itu sebenarnya sudah suatu dosa. Apalagi kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang merayakan hari-hari kemusyrikan, hari-hari yang di situ menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dosanya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu jauh lebih besar daripada kita mengucapkan selamat kepada pezina, pencuri, peminum khamr, penjudi dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai, jangan kita ikut budaya apa. Memang ditulis di mana-mana, ya Merry Christmas, Happy New Year, selalu dikait-kaitkan dengan tahun baru. Padahal tahun baru apa? Natalnya juga apa? Kan? Ini sengaja memang diiring kita untuk ke arah sana. Ya. Kemudian masalah Yahudi waktu itu ada penyerangan mereka terhadap Masjidil Aqsa. Kita bahas juga sisi-sisi kelam Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Lalu konsekuensi menjadi seorang Muslim, kita harus menjadi Muslim yang kafah, ya, yang mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Lalu mengenai masalah bencana, ini bencana seperti banjir, ya, kebakaran, longsor, apa itu, apakah ini sebagai musibah murni atau juga punya dimensi lain, ya, punya makna lain sebagai peringatan ya, kepada manusia yang telah berbuat dosa dan maksiat.
Lalu respon Al-Quran ya, mengenai bagaimana sebenarnya ajaran Al-Quran ini tentang korupsi dan gratifikasi. Kita jelaskan di dalam tafsir atau tadabbur surah Nisa. Ya. Kemudian bagaimana kekuasaan ini harus menjadi alat bagi kita untuk menegakkan ajaran Islam. Ya. Jangan kita atau sebagian dari umat ini ya, seperti partai-partai atau organisasi politik Islam itu orientasinya hanya kekuasaan, bukan membangun umat, apalagi punya keinginan cita-cita untuk menegakkan Islam. Ini kebanyakan di antara partai-partai ini sudah mengalami disorientasi dan tidak lagi atau menjadikan orientasinya itu untuk alat menegakkan Islam, tetapi lebih kepada kecenderungan untuk berkuasa semata-mata. Lalu kezaliman, masalah kezaliman ini waktu itu ada peristiwa penangkapan ya, pembunuhan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris. Nah, diminta saya untuk menulis tentang surah Ibrahim ayat 44 mengenai kezaliman ya, bagaimana kita supaya tidak zalim memperlakukan orang, memperlakukan manusia. Karena di dalam ajaran Islam memperlakukan binatang saja dengan zalim itu hukumannya berat, sanksinya berat ya, di hadapan Allah SWT. Apalagi kalau kita menzalimi orang manusia yang memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi daripada manusia, daripada binatang. Ya. Kemudian Islam sebagai asas gerakan umat ini ketika ramai dibicarakan tentang rencana undang-undang ormas, di mana ada satu keharusan semua organisasi masyarakat, organisasi politik apapun bentuknya itu harus kembali kepada asas Pancasila sebagaimana dulu di masa Orde Baru. Ya. Lalu bagaimana dengan ormas-ormas Islam? Ya. Sejak awal reformasi mereka bersemangat untuk menghapuskan asas tunggal itu, lalu kembali menggunakan asas Islamnya. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi umat Islam. Kemudian waktu muncul masalah perdukunan ya, kasus yang subur yang ditangani oleh MUI. Nah, ini juga kita diminta untuk menjelaskan masalah perdukunan dan sihir dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Berikutnya tentang tantangan pendidikan Islam, tentang kedudukan ilmu dan ulama. Ya. Kemudian tentang akhlak berbisnis, harus kita menjauhi riba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kasus tentang penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang muncul pada tahun 2012 yang lalu, dan kita memberikan respon terhadap masalah ini. Kemudian ada tentang karakteristik partai Allah, Ramadan itu memerdekakan, mudik bertitik fitrah, tentang qada dan qadar, dan hijrah maknanya untuk Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagian kedua dari buku Kasus Sesat ini adalah membongkar paham liberalisme. Nah, liberalisme ini sangat berbahaya untuk akidah Islam, baik dari segi akidah karena dia memperkenalkan doktrin pluralisme agama, ataupun dari segi syariah karena ingin meliberalkan aturan-aturan hukum Islam. Di antaranya misalnya masalah perempuan, kesetaraan gender, ya, kemudian kepemimpinan sekularisme, bahwa Islam ini tidak mengajarkan politik. Kemudian mereka rusak konsep tentang maqasid syariat atau tujuan syariat Islam. Ya. Kemudian memperkenalkan paham gender, ya, kesetaraan nominal antara laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya ingin merombak misalnya hukum kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan harus sama 1:1, ya, tetapi mereka juga ingin supaya kaum wanita ini semuanya keluar rumah, ada kesetaraan nominal, ya, jadi anggota DPRD dari daerah sampai pusat itu nanti targetnya 50% diisi oleh laki-laki dan perempuan. Ya. Padahal ya, kalau kita lihat
perkembangan negara-negara yang jumlah anggota DPR-nya, dewannya itu banyak sekali perempuan, itu justru adalah negara-negara yang memang terbelakang, negara-negara yang konflik dalam perang, ya, negara-negara yang banyak sekali masalah-masalah sosialnya. Ya, itu bisa dilihat misalnya dalam statistik keanggotaan perempuan di dalam anggota legislatif di negara-negara di dunia ini. Ya, terbukti bahwa negara maju seperti Amerika saja, ya, seperti Jepang, ya, Korea Selatan, sampai Malaysia, itu jumlah anggota dewannya dari kalangan perempuan itu masih di bawah 20%, 11%, ada yang 12%, ada yang 8%. Negara maju saja anggota dewan perempuannya itu tidak lebih dari 12%. Lah kok Indonesia mewajibkan dalam undang-undang politiknya, ya, mewajibkan seluruh seluruh partai politik untuk mencalonkan perempuan ini sampai batas 30% calon itu harus diisi oleh kalangan perempuan. Padahal negara maju saja tidak ada yang mencantumkan keharusan sampai 30% anggota dewan dari perempuan. Ya. Kemudian masalah pluralisme agama, ya, banyak ayat-ayat yang diselewengkan oleh kaum liberal ini untuk membenarkan paham bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai toleransi, kemudian beberapa kesalahan penafsiran kaum pluralis, ya, kemudian masalah asbabun nuzul, kemudian tentang isya Umar, lalu masalah hermeneutika, suatu metodologi tafsir yang diperkenalkan oleh pemikiran Barat, ya, untuk menafsirkan Al-Quran, yang pada akhirnya kalau kita gunakan metodologi ini, metode hermeneutika dalam penafsiran, maka akan banyak sekali merubah atau merusak konsep-konsep di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada tentang grand strategi liberalisasi Al-Quran dan catatan kritis buku metodologis di dalam yang ditulis oleh beberapa cendekiawan atau beberapa tokoh liberal di Indonesia. Ya. Yang bagian ketiga ini khusus mengenai menangani masalah aliran-aliran. Ya. Kita mengawal akidah umat agar tidak tersesat. Ya. Yang disoroti oleh kami adalah mengenai distorsi Syiah. Apa yang dipraktekkan oleh kaum Syiah di Indonesia ini dengan apa yang diwacanakan itu sangat jauh berbeda. Mereka di permukaan secara sosial, politik, ya, mereka mengajak kepada persatuan umat, tetapi di bawah, ya, mereka terus-menerus mengajarkan ajaran-ajaran yang menentang akidah Islam, ya, yang mencaci maki para sahabat Nabi, kemudian juga mengkafirkan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jadi tidak fair. Di atas mereka ingin mengajak bersatu, tetapi di bawah masih terus mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian masalah kerukunan di antara Sunnah dan Syiah, lalu beberapa kesalahpahamannya. Ya, kemudian juga saya membantah tulisan salah seorang tokoh Syiah di Indonesia, Jalil Rahmat, ya, di Koran Republika waktu itu, yang menanggapi tentang fatwa MI Jawa Timur tentang kesesatan Syiah. Ya. Kemudian itu kan ada bukunya, ya, yang dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian. Ya, meskipun MUI pusat belum secara tegas memiliki atau menerbitkan fatwa yang khusus tentang ajaran Syiah, tetapi MUI pada dasarnya sudah memiliki sikap-sikap. Ada rekomendasi fatwa, ada tentang pola penyamaan pola pikir keagamaan di Indonesia, ada 10 kriteria pedoman penetapan aliran sesat, ya, yang itu kemudian kita sistematiskan, kita jelaskan secara rinci, ya, di dalam buku satu itu, karena saya termasuk salah satu tim penulis buku tersebut. Kemudian mengenai apakah ini dari segi politik, ya, pencitraan politik, ya, Syiah di dunia ini katanya memiliki kepedulian untuk masalah-masalah Palestina, ya, masalah-masalah umat Islam. Apakah benar seperti itu atau mereka punya agenda lain tersembunyi di balik, ya, pencitraan politik? Ya,
Dan sekarang sudah mulai terkuak. Apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, di Afghanistan itu tidak lepas dari konspirasi yang dilakukan oleh kaum Syiah yang di Iran ini. Ya, sehingga keinginan yang besar bagi mereka untuk memerdekakan Palestina itu hanya sebatas slogan, karena mereka punya kepentingan yang lebih besar dibalik isu Palestina itu. Ya. Kemudian saya memberikan 2 catatan tulisan ketika diundang oleh Kementerian Agama, Badan Litbang, ya, untuk membedah buku yang ditulis oleh istrinya Jalil Rahmat, yaitu buku berjudul 40 Masalah Syiah. Ya. Nah, ini kita kaji, dan ternyata banyak sekali kami temukan berbagai penafsiran, berbagai kesalahan-kesalahan fatal dalam masalah hadis, status hadis, kemudian masalah sejarah Islam, ya, di mana banyak sekali di sini melancarkan tuduhan-tuduhan dan fitnah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita catat khusus secara ilmiah dengan catatan kritis untuk buku 40 Masalah Syiah. Kemudian saya juga menulis di jurnal, salah satu jurnal yang terbit di Jakarta, jurnal ilmiah, mengenai kritik terhadap konsep penafsiran dan pentakwilan Syiah Imamiyah. Lalu kemudian ada masalah yang paling mendasar penyimpangan dari akidah Syiah ini adalah tentang tahrif Al-Quran. Mereka menuduh bahwa para sahabat itu telah melakukan distorsi, penyimpangan, penyelewengan terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran yang ada saat ini tidak lengkap, tidak utuh, tidak orisinil. Nah, ini yang kita bantah. Ya. Biasanya mereka juga mengelak dari tuduhan-tuduhan bahwa para ulamanya memiliki pendapat bahwa Quran ini sekarang tidak asli. Tapi ternyata memang di dalam buku-bukunya, di dalam bukunya baik berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia, mereka menyatakan bahwa Quran yang asli itu jumlahnya 17.000 ayat. Sekarang tidak ada, disembunyikan oleh Imam Mahdi. Baru ada nanti yang asli turun, ada lagi di dunia ini ketika dibawa oleh Imam Mahdi Muntazar. Imam Mahdi versi Syiah dengan versi Ahlus Sunnah sangat jauh berbeda, Pak. Kalau Imam Mahdinya yang ada dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, itu adalah seorang imam yang akan membawa keadilan, ya, berpanduan kepada Al-Quran, menegakkan hukum dan mendukung dakwahnya Nabi Isa di akhir zaman. Tetapi kalau Syiah ini versi Imam Mahdinya itu jauh berbeda sekali. Ya, Mahdinya itu adalah berhukum dengan hukumnya Bani Israel, dengan keluarga Daud, lalu membawa Quran yang asli katanya yang tidak dirubah-rubah oleh sahabat Nabi SAW. Dan Mahdi ini juga akan bermasalah ketika dibenturkan dengan pemahaman agama Islam. Kemudian penyimpangan mereka tentang Ahlul Bait dan sahabat Nabi SAW, seperti misalnya pendapat Jalil Rahmat yang mengatakan bahwa Utsman itu tidak pernah menikah dengan 2 putri Rasulullah, karena 2 putri yang dianggap sebagai istrinya Utsman itu bukanlah anak kandung dari Nabi, itu hanya anak pungut saja. Ya. Ini pendapat yang sangat berbahaya, sehingga dia menolak julukan Zunnurain untuk Utsman bin Affan yang memiliki 2 cahaya karena menikah dengan 2 putri Nabi SAW. Dan berbagai macam lagi penyimpangan mereka dalam menilai dan menimbang sahabat Rasulullah. Bahkan di bukunya Jalil Rahmat dalam berbagai tulisannya itu mengatakan bahwa para sahabat suka merubah agama, para sahabat itu bangga murtad, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya pandangan seperti ini. Kemudian bagaimana sikap lembaga internasional, lembaga keislaman, keilmuan Islam di Al-Azhar tentang pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kemudian berikutnya kita juga membongkar konsep Wahyu Ahmadiyah, kemudian memprediksi poin-poin penafsiran mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit kalau boleh saya ulas kenapa kita menulis buku ini. Karena sebenarnya di Indonesia ini sudah ada panduan dari MUI bahwa
yaitu fatwa tentang sekulis, ya, sekularisme, pluralisme dan liberalisme ini fatwa sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Munas Alim Ulama tahun 2005. Nah, kita ingin fatwa ini terus disosialisasikan, jangan sampai mandek di tengah jalan. Karena bahaya orang liberal, pluralisme agama ini luar biasa yang bisa menjangkiti masyarakat. Banyak sekali sekarang novel-novel, bacaan, buku, lalu kemudian tayangan-tayangan di televisi, kemudian juga film-film, ya, yang mengusung pluralisme agama, bahwa agama itu semuanya sama, tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu ada klaim bahwa Islam ini agama yang paling benar, yang paling suci, ya, yang lain semuanya salah. Itu tidak boleh. Itu yang dikembangkan sekarang ini, Pak, baik dalam industri film, industri apa saja, ya, termasuk dalam bacaan-bacaan anak kita khawatir orang-orang tuanya rajin sholat subuh di masjid, tetapi anaknya di perkuliahan atau dibaca buku, novel, sebagainya, lalu disuntik dengan paham-paham pluralisme agama, sehingga mereka tidak lagi memiliki tiron terhadap agamanya sendiri. Ini yang sangat berbahaya, ya. Nah, sebab itu buku saya ini ingin terus menjelaskan, ya, mengelaborasi, merinci lagi apa berbagai paham-paham liberal yang ada di Indonesia ini supaya kita bisa terhindar dari pengaruh negatifnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada, kalau kita lihat diagram, ya, bagan liberalisasi Islam di Indonesia ini itu bergerak melalui 3 jalur, 3 track, yaitu dengan cara menghancurkan atau merombak syariat Islam, ya, yaitu dekonstruksi syariat, sehingga pada akhirnya akan memberikan pembenaran terhadap kerusakan akhlak, nilai, dan akhirnya umat Islam ini akan berhukum, ya, dengan hukum Barat yang sekuler dan liberal. Kemudian dari segi akidah ini juga akan merusak. Kenapa? Karena diperkenalkan satu paham yang namanya pluralisme agama, ya, yang saya katakan tadi bahwa menurut orang liberal semua agama ini sama, benar, ya, tidak ada yang paling unggul, semuanya sama sebenarnya, ya. Sehingga pada akhirnya konsep Islam sebagai agama yang final dan satu-satunya yang benar dari Allah ini menjadi kabur, ya, jadi hilang, ya, dari pandangan hidup umat Islam, ya. Kemudian lagi ada desakralisasi Al-Quran, bahwa dikembangkanlah pendapat-pendapat, ya, oleh kaum liberal ini bahwa Quran itu tidak suci, ya, tidak sakral, ya. Sehingga inilah yang melahirkan satu program umum yang disebut dengan liberalisme di dalam ajaran Islam. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak buku-buku, ya, yang diterbitkan luar biasa, menjadi satu arus besar mengiring umat Islam ini untuk meyakini kredo baru atau akidah baru berupa pluralisme agama yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan agama konsep Islam ini sebagai agama yang inna indallahil Islam, yang tadi dibaca juga, ya, oleh saudara kita, "Umayyabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu." Nah, kalau kita meyakini paham pluralisme agama, itu semua jadi benar. Artinya ketika orang semua agama dinyatakan sama benar, sama-sama menuju Tuhan, orang boleh murtad, boleh pindah agama seenaknya, bagaimana dia pindah ganti agama semudah dia mengganti pakaian dalam, ya. Ini tidak bisa seperti itu, ya. Nah, pluralisme agama ini bahkan juga membuat aturan fikih tersendiri yang disebut dengan fikih lintas agama, ya, membolehkan perkawinan beda agama, membolehkan warisan beda agama, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini luar biasa, ya. Ini gelombang besar arus pluralisme. Ada lagi buku Satu Tuhan Banyak Agama, ya. Ada lagi buku Argumen Pluralisme Agama. Ada lagi buku Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga, ya. Ini sayangnya ditulis oleh pengurus Tartib Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sekarang udah nggak seperti dulu. Sebagian orang-orangnya karena mengakomodasi dosen-dosen UIN, baik di Jakarta maupun Jogja, yang sudah
terkena virus liberal, akhirnya bawa masuk ke dalam organisasi. Ya, sebab itu basis tradisional dari kalangan liberal ini ada berbasis dari kalangan NU, ya, seperti JIR, ada ULIR, ya. Kemudian P3M, ada Wahid Institute, ada Lampes dan NU, ada Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat. Ya, dari lambang JIR saja, logonya sudah menyatakan dia ini membawa mengusung pluralisme agama dengan nama Allah, Tuhan Pengasih, Tuhan Penyayang, Tuhan segala agama. Ya. Jadi kelima. Kemudian yang kedua dari basis Muhammadiyah yang modernis Islam, ya. Lembaga Studi Agama dan Filsafat, ada Yayasan Para Madinah, ada International Center for Islam and Pluralism, ada Maharif Institute, ada Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah dan Jaringan Komunitas Islam Negeri Jakarta dan Jogja serta pengikut-pengikutnya. Wala alihi washabihi, ya. Ini seperti ini pandangan tentang akidah, ya, menjadi luntur, ya, menjadi terdegradasi, menjadi hilang izah bahwa Islam ini adalah agama inna dina indallahi Islam. Dengan menyatakan bahwa semua agama sama, semuanya adalah jalan menuju kebenaran, jadi Islam bukan yang paling benar. Ya. Demikian pula sebelumnya dulu, ya, ada tokoh Cak Nur, ya, juga memperkenalkan inklusivisme dan pluralisme. Ya. Bahkan dijelaskan oleh muridnya bahwa teologi, ya, Cak Nur ini menyatakan bahwa setiap orang beragama yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan itu bisa disebut sebagai Muslim, tidak harus ya, khusus beragama Islam, tapi agama Yahudi, Kristen, apapun agamanya, ya, berserah diri kepada Tuhan itu bisa disebut sebagai Muslim. Jadi Muslim ini apa bedanya dengan Muslim-Muslim yang lain? Orang Islam dengan orang Kristen, Yahudi disebut Muslim pula. Ya. Kemudian terdapat jaminan teologis bagi umat beragama apapun agamanya